sekolah kurang siswa sehingga PPDB diperpanjang. Sudah bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom, yaitu Bapak Ronianto, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, Pak Ronianto. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ronianto, apa pertimbangan utama Dinas Pendidikan Cirebon dalam memutuskan untuk memperpanjang periode pendaftaran offline PPDB, Pak Ronianto? Iya, makasih, Pak. Pertimbangan utamanya adalah karena di Kabupaten Cirebon yang dari 80 sekolah itu masih ada 27 sekolah yang Pak, sampai dengan saat ini masih kekurangan siswa. Dari daya tampung yang kami tetapkan sebanyak 21.255 siswa, itu hanya terserap sekitar 20 ribuan. 20.100 siswa yang bisa mendaftar melalui online kemarin pada tanggal yang telah ditetapkan, dan masih ada sekitar 1.121 di 27 sekolah masih kekurangan siswa. Kemudian juga kami ingin mengoptimalkan untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah, karena ada beberapa sekolah di SMP negeri yang pada saat diumumkan secara online tidak diterima di sekolah-sekolah yang mereka tuju, sehingga mereka masih belum mendapatkan sekolah. Di samping itu pula di sekolah-sekolah yang di 27 itu sudah kami siapkan efektivitas guru, ya tentunya di sana tenaga pengajarnya siap, ruangan belajarnya sudah siap. Karena siswanya masih belum mencukupi, maka kami lakukan perpanjangan pendaftaran secara offline gitu. Baik, Pak Ronianto, tentunya ini kekurangan siswa juga menjadi salah satu masalah yang cukup besar ya. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan Cirebon berencana untuk mengatasi masalah kekurangan siswa di sekolah-sekolah tertentu, Pak Ronianto? Iya. Kami melakukan perpanjangan tadi, upaya-upayanya kami berikan sosialisasi kepada masyarakat. Ada beberapa sekolah yang masih mengalami kekurangan siswa, sehingga kami berharap masyarakat atau anak-anak yang belum tertampung di sekolah-sekolah itu bisa masuk ke sekolah-sekolah yang masih kami buka pendaftarannya, sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon diharapkan kami targetkan lulusan SD harus 100% bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan di SLTP. Oleh karena itu, kami mencoba untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat agar bisa tertampung di sekolah-sekolah yang kami miliki di Kabupaten Cirebon. Baik, Pak Ronianto, apakah ada data atau analisis khusus yang menunjukkan bahwa perpanjangan pendaftaran online ini dapat membantu meningkatkan jumlah siswa, Pak Ronianto? Iya, data yang kami miliki yaitu lulusan SD di kami itu kurang lebih 33.800 ya, 33.800. Kemudian lulusan MI itu sekitar yang kami terima dari Kementerian Agama itu sekitar 5.261. Jadi total untuk daya tampung lulusan SD dan MI itu sekitar 38.200-an, 38.200. Sedangkan siswa yang sudah terserap ke kami itu baru 20.100, sehingga masih ada 18.100 siswa yang masih belum masuk ke data kami. Nah, ini kami harapkan sekolah-sekolah yang ada di SMP negeri itu bisa menampung, dan juga sekolah-sekolah yang berada di swasta tentunya. Kami membuka pendaftaran perpanjangan ini juga tentunya kami melihat bahwa di daerah tersebut mempertimbangkan pula jumlah sekolah swasta yang ada di daerah tersebut. Baik, tentunya Pak Ronianto, informasi menjadi hal yang begitu utama. Lalu apa langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahwa informasi tentang perpanjangan PPDB ini dapat diakses oleh orang tua atau calon siswa, Pak Ronianto? Iya, kami sudah melakukan sosialisasi, ya, baik itu melalui sosialisasi yang kami lakukan di
Korwil, kemudian para kepala sekolah, juga melalui WhatsApp kami informasikan melalui web Dinas Pendidikan. Di samping itu pula juga kami bantuan ke media-media agar bisa disosialisasikan, dan juga kami pernah juga wawancara dengan RRI Cirebon agar masyarakat tahu bahwa masih ada kesempatan di beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon masih memberikan kesempatan untuk siswa itu masuk menjadi siswa baru. Baik, Pak Ronianto, tentunya sosialisasi kembali menjadi hal utama. Lalu adakah rencana untuk melakukan sosialisasi atau kampanye agar lebih banyak masyarakat yang tertarik mendaftar ke sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan siswa, Pak Ronianto? Iya, rencananya besok hari Jumat kami mengadakan rapat koordinasi ya. Kami akan libatkan para penilik di wilayah Kabupaten Cirebon untuk menyisir anak-anak yang menurut laporan dari sekolah-sekolah itu masih belum tertampung. Akan kami sisir satu persatu dari para lulusan itu agar bisa baik mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal, sehingga semuanya insya Allah akan bisa terselesaikan dengan baik ketika penyisiran itu dilakukan secara masif. Lalu bagaimana dengan monitor, Pak Ronianto, dan juga evaluasi dari dampak perpanjangan pendaftaran offline ya terhadap jumlah pendaftar, Pak Ronianto? Iya, kami lakukan monitoring dan laporan ini secara online. Kami setiap saat kami minta laporan ketika ada siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah tersebut. Sekolah itu langsung memberikan data ke kami, dan data yang sampai dengan saat ini kami terima itu baru ada sekitar 137 siswa yang pendaftar dengan secara offline tadi. Ada 137 sampai dengan saat ini, hari ini. Kami terima laporan ada 137 tambahan siswa dari kuota yang secara offline ini. Baik, Pak Ronianto, adakah kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah atau lembaga swasta tentunya untuk mendukung sekolah-sekolah yang kekurangan siswa ini, Pak Ronianto? Iya. Kami semua bekerja sama ya dengan pemerintah, terutama juga kami melibatkan mungkin sosialisasi ke pemerintah desa agar anak-anak yang ada di desa-desa itu bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah semuanya. Tentunya pemerintah daerah, kami arahan dari pimpinan, dari Pak PJ Bupati untuk bisa terus menyelesaikan persoalan ini, sehingga yang lebih penting itu adalah anak-anak Kabupaten Cirebon bisa 100% melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Semuanya kami libatkan untuk bisa bekerja sama. Baik, Pak Ronianto, tentunya adakah harapan dari Dinas Pendidikan Cirebon terkait hasil dari perpanjangan pendaftaran online ini? Tentunya baik untuk sekolah maupun siswa itu sendiri, Pak Ronianto. Iya. Harapan kami para masyarakat Kabupaten Cirebon bisa 100% melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP ya dari lulusan SD ini. Dan harapannya sekolah-sekolah yang mengalami kekosongan tadi bisa sedikit terpenuhi lah. Artinya karena ada beberapa sekolah yang jumlah daya serapnya itu hanya sekitar 75% gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan perpanjangan PPDB ini bisa menambah jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut. Pak Ronianto, kami ingin kembali mendapatkan penjelasan bagaimana atau apa yang menjadi permasalahan sebenarnya sehingga adanya sekolah-sekolah ini kekurangan siswa. Apa yang menjadi penyebab dari kekurangan siswa ini, Pak Ronianto? Iya, yang pertama mungkin dari lokasi ya. Ada beberapa lokasi, misalnya di kami itu ada SMP Negeri Satuan Atap, satu atap ya. Baik. Satu atap SMP Satap gitu. Ada 5 SMP Satap yang ada di kami, dan itu tentunya SMP Satap itu adalah merupakan sekolah yang khusus didirikan di tempat-tempat yang terpencil,
sehingga mungkin dari jumlahnya agak tidak bisa di jalur transportasinya agak sulit dari tempat yang lain. Yang kedua juga mungkin tadi masih paradigma masyarakat dan orang tua itu masih pada paradigma dulu ya, mencari sekolah-sekolah dalam tanda kutip sekolah-sekolah yang favorit. Ini tentunya juga tidak meratakan jumlah siswa meskipun sudah dilakukan dengan sistem zonasi. Baik, Pak Ronianto, tentunya tadi Anda menjelaskan bahwa ada paradigma tentang masih ada sekolah favorit. Padahal tentunya pemerataan ini harus terjalin tentunya di setiap kota, kabupaten di Indonesia tentunya. Lalu, adakah tentunya langkah-langkah konkret dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk bisa menghilangkan paradigma itu, Pak Ronianto? Kami berusaha untuk memberikan layanan yang sama antara SMP-SMP yang tadi dalam tanda kutip dengan sekolah-sekolah yang biasa. Kami Dinas Pendidikan pemerintah daerah berusaha, kami sudah mengangkat 6.000 P3K baru Pak untuk Kabupaten Cirebon. Itu dalam rangka tadi memenuhi guru-guru yang untuk daerah-daerah yang terpencil, sehingga dengan diangkatnya guru-guru yang berstatus P3K diharapkan kinerja mereka akan lebih baik. Kemudian kami juga berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana di sekolah-sekolah tersebut, sehingga sarana prasarana baik itu teknologi informasinya, sarana prasarana belajarnya bisa sama dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga meskipun di daerah terpencil namun sekolah itu pelayanannya sama dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan, Mbak. Baik, untuk perpanjangannya hingga kapan, Pak Ronianto, dan adakah aksi jemput bola kepada masyarakat tertentu, terutama yang berada di lokasi terpencil, agar bisa mengisi sekolah-sekolah tersebut, Pak Ronianto? Iya, perpanjangannya itu kami berlakukan sampai dengan tanggal akhir Juli ini. Akhir Juli perpanjangan itu. Dan kami tadi sudah sampaikan bahwa besok kami akan adakan rapat dengan para penilik untuk menyisir, menjemput bola, karena anak-anak yang tidak melanjutkan itu ada by name by address, ya, by name by address, sehingga akan kami coba untuk didatangi dari rumah ke rumah, door to door dengan berbagai pihak agar bisa terserap seluruhnya anak-anak kabupaten tersebut bisa 100% sekolah. Baik, Pak Ronianto, tentunya hanya di Kabupaten Cirebon sajakah untuk Jawa Barat, atau mungkin ada lokasi yang lain yang mungkin Anda ketahui? Lalu bagaimana pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah yang lain, Pak Ronianto? Kalau secara pasti mungkin kami tidak mengetahuinya ya, tetapi kami memprediksi bahwa untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil itu mungkin akan mengalami nasib yang sama, karena akses juga akses transportasinya sulit dan sebagainya. Saya kira kami bekerja dengan kepala dinas tentu terus berkoordinasi, terutama untuk daerah-daerah yang perbatasan di daerah-daerah itu. Misalnya kami berbatasan dengan wilayah-wilayah Kuningan atau Majalengka. Untuk sekolah-sekolah yang perbatasan itu dimungkinkan dari wilayah kabupaten lain untuk bisa ditampung di wilayah Kabupaten Cirebon. Baik, tentunya Dinas dari Pendidikan Cirebon ini memutuskan perpanjangan periode pendaftaran offline, tentunya mengharapkan untuk bisa seluruhnya tertampung gitu, Pak Ronianto. Lalu jika tentunya evaluasinya mendapatkan halangan atau mungkin yang menjadi rintangan untuk bisa menyalurkan seluruh siswa ke sekolah-sekolah terpencil, itu apa saja, Pak Ronianto? Iya. Memang daerah itu ya terpencil ya, ada beberapa sekolah mungkin yang jauh, tapi ada juga kami akan libatkan juga PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Pendidikan Non Formal Kesetaraan. Itu juga akan kami maksimalkan.
Di kami ada 78 PKBM yang tentunya juga ini bisa menampung anak-anak itu sehingga bisa bersekolah lebih dekat lagi. Meskipun tentunya ini adalah pendidikan non formal, tetapi ijazah dan pendidikannya sama dengan pendidikan formal. Akan kami libatkan semua dalam hal ini. Baik, tentunya kerja dari para seluruh tentunya atau pentahelix ini begitu penting, Pak Ronianto ya. Lalu tentunya terakhir keinginan lalu juga harapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terhadap PPDB tahun ini. Silakan Pak Ronianto. Iya, kami harapkan kepada masyarakat, tentunya seluruh masyarakat, kami Kabupaten Cirebon tahun ini memberlakukan pelaksanaan PPDB yang bersih, akuntabel, dan transparan. Jadi, alhamdulillah kalau dari persentase keterserapan kita sudah mencapai 98% dari kuota yang ada. Artinya bahwa kuota yang kami sediakan sebagian besar sudah dapat diserap oleh sekolah-sekolah tersebut. Dengan harapan kami tentunya saling bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama anak-anak lulusan SD, lulusan SMP, agar mereka dapat bersekolah 100%. Apapun kesulitan dan hambatan mereka akan kami hadapi bersama, dan mudah-mudahan ini mendapat dukungan dari semua pihak. Tentunya pemerintah daerah sangat mendukung untuk hal ini. Baik, tentunya untuk bisa mengisi seluruh sekolah, terutama yang ada di area-area terpencil, menjadi tantangan tersendiri ya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dan tentunya untuk masyarakat, sekali lagi bisa mengakses informasi di mana saja, Pak? Kami di website Dinas Pendidikan sudah kami sebarkan, dan kami juga sudah melalui media-media WA Group dan semua sudah kami informasikan bahwa kami masih membuka itu. Dan lebih penting tadi, kami akan menyisir siswa-siswa yang belum melanjutkan ke sekolah. Baik, kami ucapkan terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Ronianto, telah bergabung di Jawa Barat hari ini. Sehat selalu. Terima kasih kembali. Terima kasih.